Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Suster. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Mm-mm. Nama saya Anissa Oktanila Ayudati. Saya biasa dipanggil Anissa. Oh, Suster Anissa. Iya. Oke. Siap. Apa namanya Bapak ya Pak? Sama saya Darren Lukito, Sis. Bapak lebih suka dipanggil siapa? Biasa dipanggil Darren sih. Bapak lebih suka dipanggil Bapak Deren ya Pak? Ya, Bagaimana perasaan Bapak hari ini? baik, Sus. Alhamdulillah senang. Oh iya, baiklah. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara yang selama ini Bapak dengar? Bapak sering melihat suara tapi nggak ada wujudnya ya Pak? Iya, Sus. Baiklah, Mau berapa lama kita bicara? kita akan berbicara kurang lebih 30 menit untuk melakukan kegiatan ini ya Oh, Pak? iya. Iya. Sekarang apakah Bapak mendengar suara yang tanpa ada wujudnya? Iya. Apa yang dikatakan suara itu Pak? Suara itu seperti manggil nama saya. Oh, seperti memanggil namanya Bapak ya Pak? Kapan Pak yang paling sering Bapak dengar suara itu? Biasanya menjelang maghrib sama malam dini hari. Pada saat Bapak mendengar suara itu, apakah Bapak sedang sendiri? Iya, saya sendirian. Apa yang Bapak rasakan pada saat mendengar suara itu? Saya takut, Sus. Takut sekali ya Pak. Apa yang Bapak lakukan saat mendengar suara itu Biasanya biasanya? tutup telinga. Bapak tutup telinga. Heeh. Apakah dengan cara itu suara-suara itu akan hilang? Enggak, tetap masih terdengar. Masih terdengar. Nah, Bagaimana kalau kita belajar cara-cara untuk mencegah suara-suara itu muncul? bagaimana caranya, Sus? Ya, Bapak, ada 4 cara untuk mencegah suara-suara yang itu muncul. Yang pertama dengan menghardik suara itu. Menghardik. Iya, yang kedua dengan cara bercakap-cakap sama orang lain. Yang ketiga melakukan aktivitas atau kegiatan yang sudah terjadwal. Iya. Yang keempat minum obat secara teratur. Siap. Ya, bagaimana kalau kita belajar salah satu dulu ya Pak, yaitu dengan cara menghardik suara yang terdengar itu. Caranya bagaimana? Ya, caranya sebagai berikut ya Pak. Heeh. Saat suara-suara itu muncul, langsung Bapak bilang saja gini, pergi, saya tidak mau dengar, gitu ya Pak. Saya tidak mau dengar. Kalau suara itu begitu diulang-ulang sampai suara itu tidak terdengar lagi. Sekarang coba Bapak praktekkan dengan cara seperti itu. Langsung ngomong kayak gitu, Sus. Pergi, saya nggak mau dengar. Pergi, saya tidak mau dengar lagi. Pergi, stop, tidak mau dengar lagi. Gitu, Sus. Ya, diulang sekali lagi Pak. Pergi, saya tidak mau dengar lagi. Stop, saya tidak mau dengar lagi. Pergi. Saudara sudah bagus sekali. Hah, udah? Sudah. Kayak gitu terus. Iya. Ya. Kalau Bapak mendengar suara itu, Bapak lakukan itu. Siap. Sekarang bagaimana perasaannya Bapak? Senang, Sus. Ya, nyaman nggak Pak? Ya, agak nyaman, sedikit lebih nyaman dari sebelumnya. Sekarang kalau suara-suara itu muncul lagi, Bapak lakukan itu ya Pak. Ya. Bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk mengendalikan suara-suara dengan cara yang kedua? Kapan, Sus? Nanti setelah 2 jam lagi saya akan kembali ke sini Ya. lagi. Bagaimana Pak? Ya, saya tunggu di sini ya. Iya, baiklah. Ya. Sampai jumpa nanti ya Pak. Udah. Selamat pagi Pak Deren. Selamat pagi, Suster. Bagaimana keadaan Bapak sekarang? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Pak? Apakah suara-suaranya masih muncul? Kadang masih terdengar, Sus. Oh, masih terdengar ya Pak. Sesuai janji kita tadi, saya akan latih cara kedua untuk mengatasi halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Kita latihan selama 20 menit saja ya Pak. Ya, siap. Baik, kita lakukan sekarang ya Pak. Cara Ya. yang kedua untuk mencegah atau mengontrol halusinasi yang sekarang ini adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Iya. Jadi kalau Bapak mulai mendengar suara-suara yang Bapak dengar itu, Iya, langsung saja cari teman untuk diajak ngobrol. Minta teman untuk mengobrol dengan Bapak. Iya. Contohnya begini, tolong, saya mulai dengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya. Atau kalau ada orang di rumah, misalnya istri, anak Bapak, katakan, Bu, ayo ngobrol dengan Bapak sedang dengar suara-suara itu. Begitu Bapak, coba sekarang Bapak lakukan seperti itu yang saya contohkan barusan. Tolong, saya masih mendengar suara-suara itu. Ayo ngobrol dengan saya. Iya, Gitu. gitu. Iya. Benar nggak? Iya, kalau dengan istri Bapak gimana? Bu? Istriku, ayo ngobrol dengan aku. Aku masih mendengar suara-suara itu. Iya, Bapak bagus sekali. Sekarang sekali lagi, Pak. Yang ngobrol sama istri. Iya. Ya. Istriku, tolong, aku masih mendengar suara itu. Ayo ngobrol sama aku.
Nah, begitu. Bagus ya, Pak. Ah. Jadi seperti itu. Bagaimana sekarang perasaannya, Bapak? Lumayan mendingan sih. Ya, Bapak merasa nyaman nggak? ya lebih sedikit nyaman. Nah, ya, jadi sudah ada beberapa cara yang kita pelajari untuk mencegah suara-suara itu, Pak. Ada berapa? Ada 2. Apa saja coba, Pak? Yang pertama Yang tadi? pertama tadi sama yang kedua. Iya, apa saja? Yang pertama tadi ada menghardik Menghadik, suara-suara. menghadik sama yang kedua ngobrol sama orang lain. Iya, betul sekali ya, Pak. Ya, Jadi apa namanya? Besok pagi saya akan ke sini lagi. Ya. Bagaimana kalau kita latihan dengan cara yang ketiga, yang Pak? ketiga. Iya, besok siap. Yaitu melakukan aktivitas yang terjadwal. Iya, besok pagi ya, Sus. Iya. Iya. Kita akan ketemu di sini jam 10 ya, Pak. Iya. Di sini aja ya. Iya, Kita di tunggu sini di sini. saja ya, Pak. Iya. Kalau begitu sampai jumpa besok ya, Pak. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Pak Darren. Selamat pagi, Suster. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Ya, baik, Sus. Apakah suara-suaranya masih terdengar, Pak? Masih sedikit terdengar. Oh, masih sedikit ya, Pak. Apakah Bapak sudah melakukan aktivitas yang kemarin saya ajarkan? Sudah yang 2 itu. Iya, lalu bagaimana hasilnya? Masih sedikit terdengar. Masih sedikit terdengar, tapi iya. sudah agak menghilang Sudah ya. menghilang. Baiklah, sesuai janji kita hari ini, kita akan belajar cara yang ketiga untuk mencegah halusinasi, yaitu untuk melakukan kegiatan terjadwal. Mau kira-kira kita bicara 30 menit saja ya, Pak? Oke, siap. Apa saja yang biasa Bapak lakukan? Kalau di pagi hari, Iya, di pagi hari Bapak ngapain? biasanya nyiram tanaman, Sus. Nyiram tanaman, Iya. nyiram bunga gitu Iya. ya, Pak? Lalu apa lagi, Pak? Kalau udah siang itu biasanya main alat musik, main gitar. Main gitar. Ya. Wow, luar biasa sekali, Pak. Mm, Lalu apa lagi, Pak? apa ya? Biasanya sih nonton TV, mendengarkan lagu, mendengarkan radio, baca-baca majalah, baca koran. Tapi nanti kalau udah jam 9 atau jam 10 saya tidur lagi. Sudah tidur Iya. ya, Pak? 9 malam ya? Nah, Wah, banyak sekali yang Bapak lakukan. Mari kita lakukan salah satu yang Bapak lakukan itu. siap. Bapak mau melakukan apa, Pak? Yang saya senangi aja Sus, main gitar ya. Oh iya, baik, Nah. kita main gitar ya, Pak? Saya ambil gitar dulu boleh? Iya. Bentar, Sus. Mana ya gitarnya? Oh, ini. Oh, ini, Sus. Ya. Boleh main gitar sekarang? Iya, main, Pak. Sus mau dinyanyiin nggak? Boleh? Nggak usah lah ya. Main gitar aja. Iya, bermain aja. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Wah, bagus sekali Bapak bisa melakukannya. Kegiatan ini dapat dilakukan kalau Bapak untuk mencegah suara tersebut muncul. Oh ya, siap. Jadi kegiatan yang lain akan kita latih lagi agar dari pagi sampai malam ada kegiatan, Pak. Jadi Bapak melakukan kegiatan dari pagi sampai malam Malam. itu full biar enggak terdengar suara-suara itu lagi ya, Pak. Ya, siap. Baik, dikembalikan aja dulu, Pak. Ya, oke. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap yang Ya, mendingan. sudah meninggal? Ya, bagus sekali. Coba sebutkan 3 yang sudah kita lakukan kemarin apa saja, Pak? Menghardik suara. Ya. Terus yang kedua itu mencoba ngobrol sama orang lain. Terus yang ketiga melakukan kegiatan yang sudah dijadwalkan. Iya, bagus sekali. Bapak coba lakukan sesuai jadwal ya, Pak. Ya, siap. Bagaimana kalau menjelang makan siang nanti kita melakukan atau kita membahas cara minum obat dengan cara yang baik. Iya. Serta guna obatnya itu. Gimana, Pak? Nanti siang ya? Iya. Oke. Bagaimana kalau kita lakukan jam 12 nanti, Pak? Iya, di mana sih? Di ruang makan saja ya, Pak. Iya. Sekalian Bapak makan siang nanti. Oke. Baik, sampai jumpa nanti ya, Pak. Ya. Saya akan kesini lagi. Oke, sih. Selamat siang, Pak Dara. Selamat siang, Suster. Bagaimana, Pak? Apakah siang ini Bapak sudah minum obat? Belum, Sus. Belum. Iya. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obatan yang Bapak minum. Kita akan diskusi selama 20 menit saja ya, Pak. Oke. Sambil menunggu makan siang di sini saja ya, Pak. Ya. Baik, Bapak apakah
Adakah bedanya setelah minum obat secara teratur, apakah suara-suaranya menjadi hilang? Ya sedikit menghilang. Sedikit menghilang. Oke, minum obat sangat penting ya Pak, supaya suara-suara yang Bapak dengar itu dan mengganggu selama ini tidak muncul lagi. Berapa macam obat yang Bapak minum? 3 macam. ya. Oke. Ini yang warna orange. Ini ya Pak, ini 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Gunanya untuk menghilangkan suara-suara. Ini yang putih 3 kali sehari, jamnya sama, gunanya untuk rileks dan tidak kaku. Sedangkan yang merah jambu ini 3 kali sehari, jamnya juga sama, gunanya untuk pikiran tenang. Kalau suara-suaranya sudah hilang, obatnya tidak boleh diberhentikan. Nanti konsultasikan dengan dokter, sebab kalau putus obat Bapak akan kambuh lagi dan sulit untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Kalau obat habis, Bapak bisa menuju ke dokter untuk mendapatkan obat lagi. Bapak juga harus teliti untuk menggunakan obat-obatan ini. Pastikan obatnya benar. Artinya obat harus memastikan obat itu benar, dan obat itu yang benar-benar punya Bapak. Jangan keliru ya Pak, dengan memilih jangan keliru dengan obat milik orang lain. Baca dulu namanya, kemasannya. Pastikan obat yang diminum pada waktunya, dengan cara yang benar, yaitu diminum setelah makan. Dan perhatikan berapa jumlah obat sekali minum, dengan harus cukup minum 10 gelas per hari. Ngerti ya Pak? Saya mengerti. Oke, sekarang Bapak minum ya Pak. Nanti setelah makan ya Pak. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap tentang obat? Ya, saya lebih senang, lebih lega nyaman, enggak Pak? Lebih lega. Sudah berapa cara yang kita lakukan untuk mencegah suara-suara, coba? Sudah 4 ya sis. Iya, coba sebutkan. Yang pertama menghadik suara. Iya. Yang kedua mencoba untuk ngobrol sama orang lain. Yang ketiga melakukan kegiatan sudah dijadwalkan. Terus yang keempat minum obat secara teratur. Ya. Mari kita masukkan jadwal minum obatnya pada jadwal kegiatan Bapak. Dan jangan lupa pada waktunya ya Pak, minta obat pada perawat atau pada keluarga yang ada di rumah. Oke, besok kita ketemu lagi untuk melihat manfaat 4 cara mencegah untuk suara yang telah kita bicarakan. Bagaimana kalau kita ketemu jam 10 Pak? Besok ya? Iya, besok pagi. Gak apa-apa. Baik Pak, kalau begitu saya mohon izin untuk permisi ya Pak. Ya, silakan. Sampai jumpa Pak, Sampai jumpa sis ya.